Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sih pengasuhan ya. Perkenalkan, nama saya Randrikat dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Oke, diawali dengan pastinya semua orang tua ingin dong anaknya baik ya, soleh gitu. Nah, karena apa? Karena jelas anak adalah investasi. Mau di dunia mau di akhirat, tetap balik lagi ya ke orang tua. Misalkan di dunia sekarang kita nih lelah-lelah mengasuh anak, mungkin suatu saat terbalik anak yang mengasuh kita. Bisa jadi kalau terbentuk gitu ya, anaknya baik atau soleh. Ataupun ketika kita sudah meninggal, amal kita belumlah terputus karena ada doa dari anak kita. Sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah bersabda, ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa baginya. Nah, seperti itu ya. Lalu, pernah nggak mendengar label di lingkungan kita bahwa anak itu mah nakal gitu ya? Sering dong nih mendengar anak nakal. Nah, anak nakal itu pada dasarnya anak yang kebutuhannya kurang terpenuhi secara tepat. Entah kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang dekat sama ayah, kurang dekat sama ibu, dan hal lainnya yang membuat kenapa anak tuh bisa menjadi nakal. Nah, label anak di lingkungan kan banyak ya. Ada anak yang baik, ada yang buruk, pintar, bodoh, cerewet, cengeng, berani, bahkan ada yang pemarah. Nah, label di sini itu terbentuk karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak berbeda satu dan lainnya. Maka lingkungan mencap-cap beberapa anak dengan kemampuannya yang berbeda-beda. Nah, padahal kan kalau misalkan kita sadari, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu sabda Nabi. Nah, setiap anak tuh lahirnya suci, fitrah gitu. Gak kebayang kan kalau misalkan ada ibu nih yang melahirkan, terus anaknya, wah ini memiliki potensi buruk, mau diasuh gitu ya. Gak akan diasuh, gak mungkin gitu. Setiap anak pasti lahir kondisinya semuanya fitrah, suci. Tapi kenapa jadi beda-beda, bahkan ada yang nakal, yang baik, yang pintar. Nah, itu masuk nanti sejauh mana dia berkembang, dengan lingkungan apa gitu ya, dengan warisan apa genetik yang diturunkannya. Karena apa? Karena kepribadian anak itu diperoleh dari 2 faktor. Faktor yang pertama udah jelas, keturunannya. Sering ngedengar bahwa kecerdasan anak diturunkan dari seorang ibu, atau emosi anak lebih mendekati ayahnya, entah riwayat penyakit, warna mata, dan lain-lainnya. Ada faktor genetik atau keturunan, gak akan jauh dari ayahnya atau ibunya. Itu faktor keturunan. Nah, ada juga faktor lingkungan. Yang paling mendominasi antara keturunan dan lingkungan sudah jelas, lingkungan lebih berpengaruh. Segimanapun anak memiliki bibit unggul, misalkan ya ayahnya luar biasa, ibunya luar biasa, tapi tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak bagus, akan percuma potensinya. Nah, di lingkungan di sini kan banyak ya, lingkungan sekolah, lingkungan teman mainnya, ataupun lingkungan rumahnya, ataupun lingkungan pengasuhannya. Maka di lingkungan mana yang paling berpengaruh di antara 3 ini? Sudah jelas lingkungan pengasuhannya atau lingkungan di rumahnya. Sering ngedenger Umi Madrasatun, mama adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi sebelum gurunya, sebelum teman mainnya, sebelum sekolahnya, yang paling mempengaruhi adalah lingkungan di rumahnya. Entah mungkin sama ayahnya, sama ibunya, atau sama neneknya, kakeknya, pamannya, walinya.
itu yang paling berpengaruhi bagaimana anak tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kepribadian seperti ini. Maka pengasuhan yang baik itu sudah jelas berbeda-beda kekhasannya. Tapi yang jelas zaman sekarang kita tidak bisa mendidik anak dengan atau sebagaimana orang tua kita dahulu mendidik kita, karena zamannya udah beda. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya pengasuhannya, tips dan triksnya bisa dilihat video selanjutnya. Terima kasih.